Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari teknologi informasi ya. Dan ini kita sudah berlanjut di bab 2, yaitu mengenal perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras komputer itu apa saja? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Tapi sebelum kita mempelajari lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Silakan juga kalau mau memberikan komentar. Nah, adik-adik, kita lanjut ke pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui adalah tentang standar kompetensinya. Ini menunjukkan perangkat keras komputer. Kompetensi dasarnya adalah mengenal perangkat keras komputer. Tadi menunjukkan, kemudian juga ada tentang mengenal ya. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan adalah siswa dapat mendefinisikan perangkat keras komputer, menunjukkan perangkat keras komputer, mengetahui fungsi-fungsi perangkat keras komputer. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian pertama ini ada yang namanya CPU. Nah, CPU ini adalah bagian penting atau memiliki peranan yang penting dalam komputer. Nah, CPU ini juga bisa dikatakan sebagai otaknya komputer ya. Karena kalau tidak ada CPU maka peralatan monitor, mouse, kemudian keyboard tidak akan bisa dijalankan ya. Terutama monitor dia tidak akan bisa menampilkan apa yang ada dari CPU. Nah, CPU itu sendiri adalah kependekannya adalah Central Processing Unit. Nah, CPU itu seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi adalah otak komputer. Nah, CPU ini memberi perintah pada komputer. CPU juga disebut casing ya, kalau dibacanya casing. Nah, seperti itu. Bentuk casingnya ada yang berdiri dan ada yang berbaring. Jadi kalau zaman sekarang ini untuk CPU itu berdiri. Tetapi tahun 80-an sampai 90-an itu masih berbaring pada waktu itu. CPU berfungsi untuk memproses data. Nah, hasil pemrosesan ditampilkan melalui layar monitor. Nah, itu tadi, maka sebabnya CPU itu memegang peranan penting dalam komputer. Nah, bisa kita lihat di sini adalah bagian-bagian CPU. Nah, setiap CPU memiliki bagian-bagian yang sama, hanya tempatnya yang berbeda-beda. Nah, bisa kita lihat di sini adalah bagian-bagian dari CPU. Bisa kita lihat di sini adalah lubang speaker. Nah, lubang speaker ini apa? Nanti akan kita lihat ya fungsinya apa. Tombol power, CD-ROM dan lubang USB. Nah, itu fungsi untuk apa? Nanti akan kita jelaskan. Nah, di sini ya keterangannya. Kalau kita lihat tadi adalah tombol power itu untuk menghidupkan CPU. Nah, tempatnya ada di mana? Bisa dilihat sini ya tombol powernya. Nah, ini. Nah, ada di sini ya. Kemudian lubang speaker, sekitar sini, lubang USB itu untuk memasukkan flash disk. Nah, di sini ya tempatnya ya. Nah, ini tempatnya bisa kita lihat di sini. Kemudian setelah itu adalah CD-ROM. Nah, CD-ROM ini bisa kita pakai untuk mengunduh atau memindahkan file-file yang ada dari CD yang kita pakai ya. Misalnya gini, kalian itu berfoto di sebuah studio foto, kemudian hasilnya itu di CD-kan. Nah, dari CD itu kita mau menyimpan hasil foto tersebut, bisa kita menggunakan CD-ROM ini. Nah, kenapa studio foto tersebut tidak menggunakan flash disk? Karena flash disk itu seringkali mengandung virus-virus yang berbahaya yang dapat merusak komputer. Nah, karena itulah kenapa sebuah studio foto hasilnya itu selalu dipindahkannya atau di-save-nya ke dalam CD. Itu tadi tujuannya biar aman. Hanya saja CD ini seringkali punya banyak kelemahannya, yaitu salah satunya ya, itu mudah patah. Begitu sudah patah maka tidak akan bisa diperbaiki. Nah, dan tidak akan bisa lagi terpakai. Nah, seperti itu ya. Kemudian lubang speaker ini untuk mendengarkan suara. Nah, di sini lubang speaker ini kita memasukkan speaker. Kalau yang ini karena dia tidak punya
langsung Bluetooth, jadi tidak bisa, harus memakai ini speaker yang biasa ada kabelnya ya. Nah, di situ untuk memasukkannya barulah kita bisa mendengarkan suara-suara ataupun entah suara musik, suara film. Nah, ya. Nah, kita lanjut ke bagian monitornya. Kalau tadi yang bagian pentingnya ya, monitor juga bagian selanjutnya. Monitor termasuk perangkat keluaran monitor yang berfungsi untuk menampilkan informasi. Jika kamu mengetik pada komputer, hasil ketikanmu akan ditampilkan pada layar monitor. Nah, jika kamu melihat film, maka monitor akan menampilkan film yang kamu lihat. Ukuran monitor bermacam-macam. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang tipis dan ada yang tebal. Nah, kenapa begitu? Sesuai dengan perkembangan zaman, bisa dilihat sini dua model ya, dua model monitor yang baru dan model yang lama. Kalau model lama ini dia itu seperti TV tabung, atau juga kita sebut sini monitor tabung kalau untuk komputer ya, atau untuk monitor. Kemudian berangsur-angsur berubah dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, berubah menjadi lebih simple yang seperti ini, atau layar datar ya, atau TV flat. Nah, kalau kita punya TV yang flat sekarang ya seperti itu. Dulu juga TV tabung, dan itu sangat besar dan berat sekali untuk dibawa kemana-mana. Itu sebenarnya masih banyak lagi contoh yang lain, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tipis ya. Kita lanjutkan dulu. Sekarang kita ke bagian keyboard. Nah, keyboard ini disebut juga papan kunci atau papan ketik. Keyboard berisi tombol-tombol. Keyboard digunakan untuk mengetik. Jika kamu mengetik menggunakan keyboard, hasilnya akan ditampilkan pada monitor. Keyboard termasuk perangkat masukan. Kenapa perangkat masukan? Karena itu memakai kabel yang disambungkan ke dalam CPU. Nah, di sini bisa kita lihat bagian-bagiannya ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri, semoga tidak memusingkan bagian-bagiannya. Kenapa anak kelas 1 atau SD kelas 1 harus mengetahui dulu perangkat-perangkat ini? Karena sebelum mempraktekannya, harus terlebih dahulu mengenal bagian-bagian dari komputer yang dipergunakan untuk belajar. Nah, adik-adik, tugas untuk kalian ya, ini silahkan nanti dikerjakan langsung saja di buku paketnya, uji pemahaman halaman 34. Silahkan nanti jawabannya bisa kalian lihat langsung di buku paketnya di halaman 34. Ini adalah soalnya ya. Oke adik-adik, Bapak rasa cukup ya, semoga sangat jelas untuk kalian, bisa kalian pahami dengan baik. Adik-adik jangan lupa untuk tetap like dan subscribe demi kemajuan channel ini. Semoga bisa terus lancar dan bertahan dengan baik, dan bisa selalu memberikan informasi ataupun pengetahuan khususnya pelajaran TIK untuk kalian semua. Baik adik-adik, Bapak rasa cukup. Terima kasih dan selamat pagi.